Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana penggunaan dari properti yang opsional, yaitu spread ini ya. Jadi kalau kalian nanti nulis ada 4 angka di sini, misalkan yang ini 5 piksel, 5 piksel, 5 piksel, 5 piksel, maka angka keempatnya itu untuk menentukan spread. Ya, atau saya lebih suka ini saya anggap sebagai size ya, atau ukuran dari bayangannya. Itu kenapa? Nanti kita lihat deh ya. Oke, kita coba langsung. Ya, jadi sekarang kita akan tambahkan satu lagi spread ya. Ada di parameter keempat di sini sebelum warna. Kita misalkan kasih 5 piksel. Ya, kita kembali ke browser, coba kita refresh. Nah, kalian lihat bahwa bayangannya akan bertambah besar sebanyak 5 piksel. Ya, atau kalau kita mau lihat penggunaan lebih jelasnya, kita inspect lagi aja. Klik kanan, kita inspect. Ini kalian lihat ya. X offset, Y offset, blur, dan spread atau size. Kita lihat, kalau misalnya spreadnya kita hilangkan, kita bikin 0 gitu ya, maka ukuran dari bayangannya itu sama seperti ukuran elemennya, 300 kali 300 piksel. Gimana kalau kita jauhin dulu bayangannya? Misalkan ini saya ganti 30 piksel ke kanan, 30 piksel ke bawah, supaya kalian bisa lihat bedanya. Kita hapus dulu coba spreadnya ya, supaya kalian lebih paham lagi nih. Kalau saya hilangkan blurnya, saya kasih 0, maka bayangannya solid ya, betul ya. Dan ukuran bayangannya sama persis dengan ukuran elemennya. Paham ya? Sekarang kita kembalikan lagi misalnya 5 piksel. Sedangkan kalau kita tambahkan spreadnya, misalkan 5 piksel, begini, maka yang terjadi adalah bayangannya akan membesar dulu 5 piksel, kiri kanan atas bawahnya, baru dia mulai blur. Paham nggak? Ya, jadi misalkan saya tambahkan nih besarnya, maka bayangannya akan semakin besar gitu. Baru dia mulai blur. Kalau blur yang saya tambahkan di sini, maka dia tambah blur. Itu cara kalian menggunakan spread dan blur ya. Jadi kalau misalkan kalian kasih X offsetnya 0, maka dia tidak bergerak ke kanan atau ke kiri ya. Y offsetnya 0, dia juga tidak bergerak ke atas ke bawah. Lalu blurnya 0, maka bayangannya solid ya. Dan spreadnya ada nilainya, maka seolah-olah kotak ini punya border ya. Padahal ini bukan border. Ini adalah bayangan yang tidak ada blurnya, kelihatannya solid seperti ini. Ya, kalau misalkan ini mau kalian terapkan di web kalian, ini harus di copy dulu karena ini nggak permanen ya. Hanya dilihat di inspect aja, kita kembalikan ke Sublime, kita kopikan ke sini. Maka setelah di save dan refresh, maka dia akan permanen. Paham ya? Dan ada satu hal keren mengenai penggunaan spread ini. Ya, tadi kenapa saya lebih suka menganggap dia size bukan spread, itu karena begini. Misalnya kita kembali aja ke inspect ya, supaya gampang lihatnya. Misalnya di dalam box shadow-nya, saya kasih sumbu X-nya 5 piksel, geser kanan ya. Sumbu Y-nya juga 5 piksel. Lalu saya kasih blur-nya 5 piksel, dan size-nya 0 misalnya. Begini. Bayangannya size-nya jadi sama seperti elemennya, betul ya? Nah, sekarang dengan menggunakan spread, kita bisa bikin bayangannya lebih kecil daripada elemennya dengan memberikan nilai minus. Nah, ini yang menyebabkan spread ini jadi menarik ya. Saya bisa kasih nilai minus, lihat ya. Saya kasih spreadnya minus, maka bayangannya akan semakin kecil. Dan ini kalau misalkan kalian menggunakannya tepat, contohnya kayak gini. Misalnya X offsetnya 0, jadi dia nggak gerak kemana-mana, tapi Y offsetnya saya kasih dia 30 piksel misalnya. Nah, kalian bisa lihat sekarang bayangannya ada di bawah karena nggak geser kiri kanan. Lalu misalkan blurnya saya kasih 10 piksel. Begini ya. Dan bayangannya saya perkecil lagi. Saya misalkan kasih dia minus 20 piksel. Nah, lihat sekarang bayangannya jadi seperti ini. Ini sekarang ini lagi tren nih. Bayangan yang seperti ini. Gitu ya. Jadi tinggal nanti kalian ini gunakan kreativitas kalian aja untuk memodifikasi ini. Misalkan ya, ini saya kopikan dulu supaya permanen ke sini. Begini ya. Dan misalnya saya tambahkan lagi di sini pada saat kursornya saya arahkan ke elemennya, elemennya bergerak misalnya begitu ya. Saya kasih div, lalu hover, misalnya begini. Saya kasih box shadow yang hampir sama ya, box shadow seperti ini. Sumbu X-nya saya ganti misalnya jadi 80 piksel. Jadi dia semakin ke bawah. Lalu ukurannya juga jadi semakin kecil, minus 40. Dan yang terakhir saya bikin elemennya makin transparan. Jadi misalkan saya ganti ini jadi 15 begitu ya. Dan saya akan membuat kotak ini bergeser sedikit ke atas ketika mouse-nya saya arahkan ke atasnya. Jadi misalkan saya tambahkan margin top, tadinya kan 50 piksel ya, saya kurangi aja jadi misalnya 40 piksel. Ya walaupun nanti kalau kalian melakukan efek ini, jangan pakai margin top. Nanti ada cara yang lain yang lebih tepat lagi ya. Ini kita coba dulu deh. Saya save, lalu saya refresh. Begitu saya sorot, nah lihat. Seolah-olah elemennya jadi melayang ya. Nah, ini tinggal nanti kalian kasih transisi aja. Ya walaupun kita belum belajar nih. Kita kasih transisi misalkan begini. Lalu saat saya refresh, kita lihat
Nah kan, keren ya. Nanti kalau udah belajar transisi pasti lebih seru lagi. Jadi untuk sementara saya hanya kasih lihat sedikit aja kemampuan dari transition seperti itu. Oke, jadi sekali lagi gunakan bayangan ini menurut kreativitas kalian masing-masing. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai value inset yang bisa kita kasih ke box shadow. Ini opsional, boleh ada boleh enggak. Tapi begitu kita kasih, ini akan membuat bayangannya berada di dalam kotaknya, bukan di luar kotaknya seperti yang sudah kita coba tadi. Ya, kita lihat ya. Box shadownya misalkan sekarang saya rubah jadi gini. X offsetnya 0. Kalau 0 sebetulnya kalian nggak perlu tambahkan pixel, nggak apa-apa ya. Jadi 0,0. Ini artinya X offsetnya 0, Y offsetnya 0. Lalu saya akan memberikan blurnya sebesar 5 pixel. Begini. Lalu kita kasih warnanya kayak tadi ya. RGBA 000,5 misalkan. Sekarang 0,5 atau 50% opacity-nya. Kita lihat hasilnya. Maka akan ada di luar seperti ini ya. Atau kalau nggak kelihatan, kita coba tambahkan size-nya. Misalkan size-nya 5 pixel. Saya refresh. Nah, ada ya. Nah, sekarang dengan menambahkan inset di sini, maka bayangannya akan pindah ke dalam elemennya. Lihat. Saya refresh. Nah, maka bayangannya akan pindah ke dalam. Ya, semakin besar blurnya, nanti bayangannya akan semakin blur tapi ke dalam seperti ini. Itu penggunaan dari inset. Oke, yang terakhir, kita akan membahas mengenai multiple shadow. Nah, salah satu kelebihan dari box shadow ini adalah kita bisa memberikan lebih dari satu bayangan pada sebuah elemen. Ya, contohnya begini. Kita kembali ke sini, kita kembalikan lagi misalnya bayangan yang sederhana aja ya. Kita kasih 5 pixel, X offset, 5 pixel, Y offset, lalu 5 pixel blurnya ya. Spreadnya kita hapus dulu lah, supaya nggak bingung. Maka bayangannya akan kembali seperti ini, ada di sebelah kanan ya. Misalkan kita ganti deh warnanya jadi warna merah. Kita ganti aja ini jadi pure merah, gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan bayangan yang baru dengan menambahkan di akhir bayangan ini koma. Ya, kalian bisa nulis ke sebelah kanan atau biar lebih gampang lihatnya, kalian boleh enter aja. Kita tulis misalkan di sini saya mau bikin bayangan yang letaknya di kiri atas. Kita bisa kasih X offsetnya minus 5 pixel supaya dia ke kiri kan. Lalu Y offsetnya supaya dia ke atas juga sama minus 5 pixel. Kita kasih blurnya juga sama 5 pixel. Ya, kalau blur nggak bisa minus ya, ingat ya. Dan kita kasih warna biru misalnya. Kita kasih RGBA, lalu R-nya 0, green-nya 0, blue-nya kita kasih biru sempurna, lalu bayangannya juga sama, titik 5 opacity. Kita lihat hasilnya. Sekarang bayangannya ada 2 ya. Nah, dengan ini kalian bisa menciptakan efek yang menarik ya. Kalau kalian udah tahu cara pakai multiple box shadow ini. Kayak misalkan gini deh. Misalkan yang sederhana kalian bisa kasih multiple border. Jadi seolah-olah elemen kalian bordernya banyak. Misalkan kasih aja X offsetnya 0, Y offsetnya 0. Kita kasih blurnya 0. Tinggal kasih aja spreadnya misalnya 5 pixel. Kita kasih warnanya yang solid aja. Misalkan warnanya red gitu. Kayak sekarang ada satu warna merah. Kita tambah lagi. Di bawahnya X offsetnya 0 juga. Y offsetnya 0 juga, blurnya 0 juga, tapi sekarang size-nya itu lebih besar, jadi 10 pixel. Warnanya hijau. Begini, kita lihat hasilnya, nambah tuh ya. Tambah lagi misalnya 000 sama ini 15 pixel. Kita kasih yellow. Tambah lagi 000, kita kasih 20 pixel, warnanya orange misalkan. Begini ya, jadi kalian bisa lihat kita bisa ngasih multiple border, padahal ini bukan border. Ini adalah shadow yang nggak punya blur. Ya, tinggal kalian kasih misalnya di sini border radiusnya 50%. Maka semuanya akan berubah menjadi lingkaran seperti ini. Ya, jadi bisa seperti itu. Tinggal gimana pinter-pinternya kalian ngatur value dari box shadow ini. Oke, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung. Tapi kalau bingung silakan aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di video ini ya. Kalau kalian merasa kalian mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk like videonya supaya kita makin semangat untuk bikin video seperti ini. Dan buat yang belum subscribe, silakan subscribe channel Web Programming Unpas untuk mendapatkan tutorial web design dan web programming lainnya. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, masih bersama saya, Sandika Gali.